Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin presentasi tentang geostrategi Indonesia yang disusun oleh Rifki Ramadhani, Rizky Febrian Yoga, dan Faizdin Munif. Pertama, geostrategi adalah upaya mempertahankan kehidupan eksistensi dan mewujudkan cita-cita dengan memiliki pemahaman tentang geopolitik dan implementasinya. Pada pembukaan Undang-Undang Dasar RI 1945, Alinea 3 menjadi landasan fundamental geostrategi Indonesia. Fundamental Indonesia dalam ilmu hukum disebut sebagai Stas Fundamental Norm. Isi dari UUD 1945 alinea ketiga, yaitu kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, geostrategi Indonesia berkembang dan sangat erat dengan hakikat terbentuknya negara dari berbagai macam suku, etnis, ras, golongan, agama, dan bahkan teritorial. Proses pembentukan bangsa Indonesia adalah proses monopluralis. Maksudnya, manusia terdiri dari berbagai unsur tetapi merupakan satu kesatuan utuh. Merupakan strategi dalam memanfaatkan konstelasi geografi negara Indonesia untuk menentukan kebijakan, tujuan, dan sarana-sarana untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia. Geostrategi Indonesia memberi arahan tentang bagaimana merancang strategi pembangunan guna mewujudkan masa depan yang lebih baik, aman, dan sejahtera. Oleh karena itu, geostrategi Indonesia bukanlah merupakan geopolitik untuk kepentingan politik dan perang, tetapi untuk kepentingan kesejahteraan dan keamanan. Monggo, Mas. Baik. Yuk lanjut yuk. Mas Geostrategi Indonesia. Pada awalnya, pengembangan awal geostrategi Indonesia digagas oleh Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat atau SSKAD Bandung tahun 1962. Isi konsep geostrategi Indonesia yang terumus adalah pentingnya pengkajian terhadap perkembangan lingkungan strategi di kawasan Indonesia yang ditandai dengan meluasnya pengaruh komunis. Geostrategi Indonesia pada waktu itu dimaknai sebagai strategi untuk mengembangkan dan membangun kemampuan teritorial dan kemampuan gerilya untuk menghadapi ancaman komunis di Indochina. Pada tahun 1965-an, Lembaga Ketahanan Nasional mengembangkan konsep geostrategi Indonesia yang lebih maju dengan rumusan sebagai berikut, bahwa geostrategi Indonesia harus berupa sebuah konsep strategi untuk mengembangkan keulatan dan daya tahan, pengembangan kekuatan nasional untuk menghadapi dan menangkal ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik bersifat internal maupun eksternal. Dalam gagasan agak lebih progresif, tapi tetap terlihat konsep geostrategi Indonesia baru sekedar membangun kemampuan nasional sebagai faktor kekuatan penangkal bahaya. Sejak tahun 1972, Lembaga Ketahanan Nasional terus melakukan pengkajian tentang geostrategi Indonesia yang lebih sesuai dengan konstelasi Indonesia. Pada era itu, konsepsi geostrategi Indonesia dibatasi dengan metode untuk mengembangkan potensi ketahanan nasional dengan pendekatan keamanan dan kesejahteraan guna menjaga identitas, kelangsungan, serta integritas nasional, sehingga dan tujuan nasional dapat tercapai. Terhitung mulai tahun 1974, geostrategi Indonesia ditegaskan wujudnya dalam wujud
wujudnya dalam bentuk rumusan ketahanan nasional sebagai kondisi, metode, dan doktrin dalam pembangunan nasional. Pengembangan konsep geostrategi Indonesia bahkan juga dikembangkan oleh negara-negara yang lain, bertujuan untuk menyusun dan mengembangkan potensi kekuatan nasional baik yang berbasis pada aspek ideologi, politik, sosial budaya, dan hankam maupun aspek-aspek alamiah bagi upaya kelestarian dan eksistensi hidup negara dan bangsa untuk mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional. Menunjang tugas pokok pemerintahan Indonesia dalam yang pertama, menegakkan hukum dan ketertiban atau law and order. Yang kedua, terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran atau welfare and prosperity. Yang ketiga, terselenggaranya pertahanan dan keamanan atau defense and prosperity. Yang keempat, terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial atau juridical justice and social justice. Yang kelima, tersedianya kesempatan rakyat untuk mengaktualisasikan diri atau freedom of the people. Aku ya. Yuk. Geostrategi Indonesia sebagai pelaksanaan geopolitik Indonesia. Geostrategi Indonesia sebagai pelaksanaan geopolitik Indonesia memiliki dua sifat pokok. Yang pertama, bersifat daya tangkal. Dalam kedudukannya sebagai konsepsi penangkalan geostrategi, Indonesia ditunjukkan untuk menangkal segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap identitas, integritas, eksistensi bangsa, dan negara Indonesia. Yang kedua, bersifat developmental atau pengembangan, yaitu pengembangan potensi kekuatan bangsa dalam ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hankam, sehingga tercapai kesejahteraan rakyat. Pengaruh aspek politik. Dalam kehidupan bernegara, istilah politik memiliki makna bermacam-macam, dan kesemuanya itu dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu pertama, politik sebagai sarana atau usaha untuk memperoleh kekuasaan dan dukungan dari masyarakat dalam melakukan kehidupan bersama. Dengan demikian, politik dapat dikatakan menyangkut kekuatan hubungan power of relationship. Dengan kata lain, politik mengandung makna usaha dalam memperoleh, memperbesar, memperluas, serta mempertahankan kekuasaan yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai istilah politics. Kedua, politik dipergunakan untuk menunjuk kepada suatu rangkaian kegiatan atau cara-cara yang dilakukan untuk mencapai sesuatu tujuan yang dianggap baik. Secara singkat, politik dapat diartikan sebagai suatu kebijakan yang dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah polisi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.